absen ya. Masih banyak yang belum absen nih. 20 orang dari 24. Fedila belum. Sari, Azara, Raffi. Oke, kita mulai kuliahnya hari ini, kuliah online. Tolong remind temannya yang belum hadir atau memang nggak hadir. Oke, sudah tampil. Gambar saya sudah tampil. Sudah, Pak. Oke. Ini materi nomor 9 dan nanti materi nomor 10 kita akan kebut satu hari ini selesai. Mudah-mudahan cukup waktunya. Karena minggu depan kita kuliah terakhir ya. Dan setelah itu ujian. Kita hari ini mau bahas mengenai KPI atau SLA, Key Performance Indicator atau Service Level Agreement, yang menunjukkan bagaimana satu operator memberikan layanannya kepada pelanggan. Standar seperti apa. Nah, kalau kita punya jaringan backbone optik, tentunya seperti apa kita memberikan standar pelayanan kepada pelanggan. Sudah tersambung misalkan satu koneksi ke satu pelanggan, atau ke satu aplikasi, ya, misalkan seluler, dan PTS itu bisa melayani pelanggan dengan tersambung fiber optik ke BTS tersebut, kemudian bisa tersambung komunikasinya ke arah pelanggan menggunakan seluler. Ya. Nah, dari PTS ada optik ke arah backbone, backbone ke arah kota lain, sehingga bisa dilakukan komunikasi dari satu titik PTS ke BTS lain atau pelanggan lainnya. Ya. Atau pengguna handphone tersebut bisa browsing, tersambung ke web, atau ke aplikasi, atau ke situs, atau ke lokasi-lokasi lain. Ya. Nah, tentunya connectivity fiber optik itu harus ada standarnya. Ya. Ada patokan tolak ukurnya pelayanannya. Tentunya ketersambungan layanan fiber optik itu kita bisa tidak bisa kita jamin tidak bisa kita jamin 100% tersambung terus. Ya. Kita bukan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan pasti perfect. Ya. Kalau buatan manusia pasti ada fail-nya. Ada fiber optiknya putus, ada perangkatnya rusak, ada listriknya mati, gitu ya. Banyak kemungkinannya. Ya. Mungkin fiber optiknya nggak putus, tapi equipment-nya failure kena petir. Ya kan? Atau sudah umurnya rusak, harus ganti baru dengan perangkat baru. Atau fiber optiknya bagus, equipment-nya bagus, power-nya mati. Ya, source power-nya down. Ya, sumber dayanya mati. Karena sumbernya mati, tentunya akan di-backup oleh baterai, kemudian baterainya full habis, ya sudah.
putus, gitu ya. Nah, ini standar pelayanan seperti apa? Nah, ini tentunya harus ditentukan dan harus di-define, harus ditetapkan. Si satu operator A bisa melayani dengan connectivity berapa lama dalam 1 bulan. Ya, kalau 1 bulan itu 30 hari kali 24 kali 60 menit kali sekian detik, dia bisa melayani berapa lama standarnya. Ya, dia nggak bisa bilang, ya pokoknya tersambung lah Pak. Nah, tidak seperti itu. Gitu ya. Ini agenda kita cukup banyak dan 2 materi hari ini kita akan bahas. Ketua kelas sudah hadir? Ketua kelas siapa nih? Belum hadir ketua kelas? Biasanya bareng sama Emil nih, ketua kelas. Mil, ketua kelas mana Mil? Ilham? Halo? Nggak ada suaranya nih. Semua? Nurul hadir? Mana ketua kelasnya? Tidak hadir ketua kelas? Oh, belum hadir? Oh, Emil hadir nih Emil. Biasanya kalau Emil hadir, Ilham hadir. Hadir, Pak. Oke, mana Emil temannya? Ilham tadi sih ada, Pak. Koneksi mungkin, Pak. Oh, dia nggak di kelas. Tadi masuk kelas kan kalian? Iya, masuk kelas, cuman udah pada bubar sih, Pak, sebagian. Oke. Ini Emil juga kemana nih? Pindah ke warung? Lagi di jalan kan? Waduh, pindah tempat dia. Oke. Ahmad Rifai hadir? Iya hadir Pak. Oke. Pertanyaan saya. Ahmad Rifai berlangganan internet di rumah? Iya Pak, berlangganan. Oke, berapa SLA-nya? Standar pelayanannya berapa? Boleh putus berapa jam sebulan, setahun gitu? Yang 25 Pak. Hah? Yang 25. 25 mega itu kecepatannya ya? Oke. Iya Pak, 25 mega. Iya. Pernah diukur nggak 25 mega? Pernah dibuktikan nggak 25 mega? Iya Pak, pernah lewat itu website speed test. Berapa hasilnya? Waktu itu berapa hasilnya? Kira-kira sekitar segitu aja Pak. Segitu aja ya? Iya. Pernah putus jaringannya di rumah? Wah, pernah Pak. Oke. Berapa lama putusnya? Pak, pernah paling lama seharian Pak. Ahmad komplain ke operatornya? Iya Pak, kenapa? Mohon maaf. Ahmad komplain ke operatornya? Ke penyedianya? Enggak Pak, biasanya tunggu selesai itu aja, biasanya ada trouble gitu Pak di jalurnya. Dan itu diinfoin gitu Pak. Oke. Ahmad terima-terima aja kondisi itu berarti? Iya Pak, karena kan kadang saya juga beli kuota internet gitu Pak. Kalau nggak bisa ya udah pakai kuota dulu gitu. Oke. Oke.
Tapi Ahmad tahu standarnya berapa diperbolehkannya failure-nya. Terganggunya putus itu berapa lama diperbolehkannya, tahu berapa lama? Tahu nggak Ahmad? Karena itu kita pasti bayar per bulan kan ya. Iya, Pak. Kemudian bayar per bulan itu berarti tersambung tiap bulan, sepanjang bulan kan. Nah kalau ada terputus atau failure, berapa lama diperbolehkannya? Pernah dibaca nggak aturannya? Enggak, Pak. Enggak ya. Rata-rata kita nggak baca. Ya. Waktu berlangganan pertama, itu petugasnya datang, pasti ada lembaran, di belakangnya ada tulisan kecil-kecil banget. Gitu ya. Itu ada ketentuannya. Ya. Ada term of condition-nya. Nah, itu mestinya dibaca. Ya. Dilihat, oh ini apa mas, ini apa mas. Tapi kan ribet banget. Ya, kita nggak berpikir sampai sejauh itu. Ya. Begitu juga kalau kita berlangganan seluler, saya berlangganan seluler nih, itu ada ketentuannya. Ya. Berapa tingkat layanannya segala macam itu ada ketentuannya. Tapi kita nggak mau pernah nggak pernah peduli dan kita pokoknya nyambung sudah selesai. Ya. Nah tapi kalau untuk layanan-layanan yang besar misalnya ada kantor tersambung ke kantor cabangnya di kota lain, tentunya itu ditulis secara spesifik. Ya. Tidak bisa oke nyambung ya udah selesai nggak gitu ya ditulis. Kalau putus 1 jam, impact-nya apa? Putus 2 jam, apa? Putus setengah hari, diskon pembayaran sekian, misalkan. Ya. Putus sekian jam, rebate sekian. Ya, ada ketentuannya. Supaya operatornya menjaga jaringan itu sesuai dengan kesepakatan bahwa dia tersambung 7 kali 24 jam sepanjang hari, sepanjang tahun. Ya, sehingga komunikasi dari kantor pusat ke kantor cabang itu tersambung terus secara baik. Ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya mengenai KPI dan SLA. Ya, Key Performance Indicator atau Service Level Agreement. Ya, agenda kita seperti ini, terminologi, definisi, maintenance cost itu trade off-nya seperti apa nanti kita coba lihat, network performance dan performance calculation. Ya. Nah, ini KPI adalah satu indikator yang terukur, ya, measurable indicator yang mencerminkan cara kerja dari satu perusahaan sehingga terlihat seperti apa perusahaan itu menjalankan perusahaannya dan melayani pelanggannya. Ya. Jadi ada indikator-indikator atau angka-angka atau kesepakatan-kesepakatan yang ditujukan dalam satu bentuk yang menjadi kontrak mungkin ya antara pelanggan dengan penyedianya. Ya. Misalnya kita berlangganan di rumah ini berlangganan air atau listrik itu sebetulnya ada kontraknya. Kita nggak pernah baca, kita nggak pernah tahu. Yang penting listrik nyala selesai urusannya. Sorry. Ternyata voltage-nya turun, nggak pernah juga kita peduli. Gitu ya. Sebentar ya.
Oke. Sorry, bentar. Nah, indikator ini mencerminkan performa dari perusahaan. Ya, bagaimana menjalankan satu strategi sehingga dia bisa memberikan layanan sesuai yang dijanjikan kepada pelanggan. Nah, kalau tidak ada KPI-nya tentunya ya jalan begitu aja, kumaha antar aja gitu kan, nggak bisa seperti itu, ya. Karena pelanggan berbayar, ya memberikan sejumlah uang untuk layanan, dan si penyedia layanan tentunya harus komit dengan tingkat layanan yang dijanjikan. Tanpa itu, ya tidak terkontrol semuanya, ya. Masing-masing berjalan sendiri. Nah, itu tidak bisa seperti itu, ya. Semua tingkat pelayanan kepada publik atau kepada masyarakat, kepada orang tertentu atau kepada pribadi, tentu ada standarnya. Kalau tidak ada standarnya, ya berjalan begitu saja. Ya. Nah, ketika sukses faktornya itu tadi, tentunya diukur juga. Ya. Seperti apa? Secara periodik diukur, CSF-nya itu, ya, pencapaian seperti apa, ya. Nah, ini menjadi tolak ukur dari satu perusahaan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Kemudian tentunya juga ada strategi-strategi yang diambil, ya, atau yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut dalam satu organisasinya. Ya. Di setiap aktivitas itu ada prosedurnya, ada standar operation procedure, ada standar maintenance procedure, ya. Semua ada flow pekerjaannya, ya. Kemudian di-define, ya, direncanakan, kemudian di-define, kemudian harus dicapai target-target tersebut, ya. Sehingga nanti ditentukan tuh nanti untuk pekerjaan itu butuh sekian resource, ya, sekian jumlah orang, sekian jumlah tools, sekian jumlah biaya, ya, sehingga target tadi bisa tercapai. Kalau tidak ya omong kosong. Saya memberikan layanan internet ke siapa tadi? Ahmad Rifai, ya. Dia berlangganan internet 25 mega di rumahnya, kemudian putus seharian masih oke. 2 harian udah mulai panik, ya. 3 hari mulai naik pitam, ya. 4 hari putus, dia pikir-pikir cari operator lain. Kira-kira kayak gitu flow-nya, ya. Kalau organisasi tidak menjalankan strateginya secara benar, ya. Nggak mungkin lah 4 hari putus di rumah ini, saya bayar full kok sebulan. Kok hilang 4 hari? Kan gitu pertanyaannya pasti, ya. Nah, KPI yang ditetapkan tadi, ya, itu tentunya dievaluasi secara rutin dalam satu perusahaan, ya. Apakah sudah benar dijalankannya, apakah dikerjakan atau diabaikan saja, ya. Kadang-kadang ada mungkin kalian nanti kalau sudah kerja, saya udah bekerja di beberapa perusahaan, beda-beda, ya. Ada mungkin kelasnya yang sangat perfect gitu ya, dia berpikir detail sekali, ya. Itu waktu saya kerja di Jepang dulu, itu mereka semua diatur gitu ya. Sampai sederhana aja ngangkat telepon gitu ya, menjawab telepon, kemudian waktu istirahat, waktu makan, apa segala macam itu diatur secara detail sekali. Ya, nggak bisa dilewatkan. Semua orang harus mengerti. Nggak bisa ya gue kerja, gitu. Tidak bisa. Ya, dia punya standar yang sangat detail sekali. Bahkan untuk hal sederhana saja, untuk meletakkan dokumen itu di mana ditempatkannya,
ya. Kemudian misalkan dokumen itu diambil oleh seorang, itu akan kembali ke tempatnya lagi, ya. Nah, bagaimana orang tahu itu dokumen itu kembali ke tempatnya? Itu ada aturannya. Di bindernya itu ada nomornya, ya, kemudian ada warnanya. Jadi jelas dia akan menuju ke lemari tempat asalnya, ditelan di situ, pasti di situ lagi, ya. Jadi suatu saat orang lain butuh, dengan mudah orang mengakses dokumen tersebut, ya. Dan dokumen itu kalau diperlukan oleh seseorang dalam satu karyawan dalam satu perusahaan tersebut, orang itu akan tahu dokumen itu ada di sebelah mana dan bisa diambil dalam standar waktu sekian detik. Itu ada ketentuannya, ya. Nggak bisa, "Oi, di dokumen ini di mana? Taruhnya sebelah situ tuh, di ujung, sebelah kanan, atas, bawah." Wah, nggak bisa, ya. Semua harus paham di situ, ya. Sedetil itu mereka mengatur organisasinya, ya. Apakah perusahaan yang lain juga seperti itu? Ya, kemudian saya pindah ke perusahaan lain, pindah lagi ke perusahaan lain, tidak sama, ya. Ada cuek aja, ditaruh aja di mejanya. Oh, di meja si itu kali, coba lo cek, gitu kan. Saya ceklah ke situ, tanya, oh udah gua hapus, udah gua taruh entah kemana, waduh gimana, ya. Tidak seperti itu, ya. Berbeda-beda. Perusahaan A beda dengan perusahaan B, beda dengan perusahaan C, dan juga mungkin akan berbeda lagi kalau kita ada perusahaan lain, ya. Nah, itu akan mencerminkan seperti apa KPI layanan mereka, ya. Yang kelas perfect tadi tentunya sempurna juga KPI-nya, ya. KPI-nya melorot sedikit gitu dari standar, mereka panik semua dalam satu perusahaan itu. Sedangkan saya pindah ke perusahaan lain, udah turun hancur-hancuran ke bawah, santai-santai aja semua, hai saja, gitu kan. Ah, apa-apa, Anda juga nggak apa-apa, santai aja. Tidak seperti itu, ya. Berbeda. Kemudian nomor 2, KPI diukur, ya, dan dievaluasi secara terus-menerus dan disinkronkan dengan visi dan misi perusahaan, ya. Ada satu perusahaan dia menyebutkan visinya menjadi satu perusahaan kelas dunia, world class operator. Tapi tidak tercermin dari strategi-strateginya, ya. Kalau world class operator mestinya semua karyawan itu bisa bahasa Inggris, gitu kan. Dia harus trainingkan semua karyawan bahasa Inggris. Tanpa itu, ya apakah world class operator? Ya kan? Ya nggak ngerti kita. Mungkin nggak, asal-asalan saja, hanya nyebut-nyebut aja gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi harus jelas. Link dengan visi dan misi perusahaan. Ya, seperti apa perusahaan itu akan dijalankan. Ya. Nah, semua orang dalam perusahaan itu harus mengerti strategi tersebut dan setuju dan dijalankan secara benar. Ya. Dan itu akan keluarlah akhirnya KPI perusahaan tersebut. Ya. Kalau tersebut itu buat KPI strategiknya tidak benar, tentu tidak jalan. Strategiknya ada, kemudian KPI-nya tidak di-define, tentu juga tidak jalan. Ya. Jadi perusahaan itu harus betul-betul menyiapkan semua dari awal sampai akhir. Nanti di belakang ada saya jelaskan. Oke. Nah, ini satu chart karangan saya ya dari beberapa literatur saya baca. Ya. Saya bisa simpulkan KPI itu tergantung dari 3 hal ini. Ya. Mungkin nggak ketemu di literatur yang lain ya. Karena ini memang hasil beberapa analisa dan juga mencari beberapa sumber. Ketemunya seperti ini. Ya, KPI itu sangat tergantung dari keinginan pelanggan tentunya. Kalau nggak ada pelanggan yang ingin, ya sudah, kita ngarang-ngarang KPI-nya. Ya. Kemudian tentunya juga ada diatur oleh regulator. Ya. Oleh pemerintah mungkin. Ya. Oleh standar internasional, ITU. Misalkan. Ya, ITU itu di bawah PBB. Ya. Kita merefer ke situ aturannya. Ya. Nggak mungkin juga kita karang-karang, saya bisa memberi pelayanan kepada pelanggan dengan tingkat layanan premium. Premiumnya nggak disebutkan angkanya. Ya, tidak. Angkanya ini akan mengacu kepada ITU rekomendasi nomor sekian. Ya. Saya bisa memberikan
kualitas jaringan dengan BERTES 10 pangkat minus 15. Ya. Seperti kita sudah pelajari beberapa minggu lalu. Ya. Jadi jaringan itu dijamin tidak ada akan error sepanjang waktu sekian juta bit terkirim baru ada satu error. Ya. Nah itu BERTES-nya dihitung. Bit error rate-nya. Ya, 10 pangkat 15. 10 pangkat 15 itu berarti nolnya 15. Bayangkan. Sekian ribu juta, sekian miliar data dikirim baru satu error. Ya. Sudah kita pelajari 2 minggu lalu. Ya. Nah, itu tentunya merefer ke standar internasional yang ada. Di ITU itu standarnya minus 15. Ya. 1 kali 10 pangkat minus 15. Lebih kecil dari itu lebih bagus, lebih besar dari itu pasti lebih jelek. Ya, walaupun sekarang standarnya bukan minus 15 lagi, tapi sudah 0. Ya, sudah tanpa error, free error sekarang standarnya. Ya, walaupun ada standar dunia itu paling jadi patokan. Ya, walaupun kenyataannya customer selalu minta free error sepanjang hari, sepanjang tahun itu tidak ada error. Ya, kecuali ada evocat itu lain cerita. Equipment problem itu lain cerita. PLN fail atau power source fail itu lain cerita. Ya. Panjang semua normal mestinya free error panjang tahun. Ya. Nah itu mengacu ke standar-standar yang ada di regulator. Di Indonesia tentunya Kominfo, ya, Departemen Perhubungan, dan beberapa departemen di pemerintahan yang memberikan standar-standar layanan kepada pelanggan. Ya. Kemudian yang berikutnya tentu juga tergantung dari company resource. Ya. Standar dunianya BERTES itu 10 pangkat 15. Tapi resource yang kita punya tidak bisa memenuhi itu. Itu kita tidak bisa. Kita harus tambah resource-nya. Ya. Kita tambah orang, kita tambah peralatan, kita tambah jaringan, proteksi jaringan. Ya. Sehingga KPI-nya bisa terpenuhi. Oke. Nah, 3 ini penting untuk diperhatikan ya. Setiap operator pasti waktu membuat KPI-nya mempertimbangkan 3 dependensi ini, ya, sehingga dia bisa menetapkan KPI yang akan dia berikan ke pelanggan dan dia bisa komit akan penuhi. Ya. Saya bisa beri layanan 99,999%, artinya hanya failure 0,000 sekian persen dalam setahun. Ya. Apakah mungkin? Ya mungkin, kenapa tidak mungkin? Ya, saya pun pernah buat Jawa itu 99,999%, 9 angka 9. Berarti hanya fail 0,00001% per tahun. Ya, dikonversi ke waktu itu hanya fail sekian detik dalam setahun. Mungkin nggak? Mungkin. Ya, itu pernah terjadi. Kita buat. Ya. Oke. Regulasi pemerintah tentunya government law, global standar, ya, kemudian company commitment. Itu di dalam perusahaan juga ada komitmen. Ya, akan menggunakan regulasi yang mana. Ya, tentunya standar-standar yang sudah disepakati dan dimengerti oleh masyarakat. Oleh pengguna maksud saya. Kemudian company resource tentunya ada biaya investasi, biaya operasional, kemudian beli tools, orang, segala macam. Ya. Itu sangat tergantung. Orangnya nggak cukup, sekantor isi cuma 5 orang, akan memberikan layanan sangat premium janjinya. Gitu. Tanya orangnya ada berapa? 5. Direktur, wakil direktur, terus sudah staff, manajer langsung staff. Gimana kalian bisa memberikan layanan connectivity Jakarta-Bandung dengan 5 orang saja? Kan? Oh kami pakai perusahaan lain untuk mengerjakan di lapangan. Oke, dihitung semua resource itu. Sehingga biaya operasional ketahuan. Ya. Jadi nggak ngarang-ngarang. Memang jumlah di perusahaan itu cuma 5, tapi di luaran dia punya tim-tim yang dia bayar, perusahaan lain yang dibayar untuk mengerjakan di lapangan. Ya. Dia outsource ke pihak lain. Ya, itu dihitung biayanya. Berapa biayanya, sehingga jelas perusahaan itu bisa berjalan dengan benar, sesuai dengan KPI yang disepakati. Berikutnya, untuk customer expectation, itu customer itu punya ekspektasi. Ya. Di Indonesia misalkan orang berlangganan internet di rumah itu agak cuek. Nggak peduli mau jatuh sehari, 2 hari, 3 hari. Ya. Makanya operator kadang-kadang agak kompromi juga di situ. Ya. Satu RW ini ditaruh 1 orang aja teknisinya misalkan. Atau 1 kelurahan bahkan ditaruh 1 teknisi saja.
Jadi kalau ada putus, biar teknisi satu itu yang handle. Ada 2 putus, tunggu sampai yang 1 selesai. Ada 3 putus, tunggu sampai yang nomor 2 selesai. Gitu ya. Nah, tentunya customer itu punya ekspektasi. Ya. Kalau saya punya kantor pusat di Jakarta dan punya kantor pusat cabang di Bandung, saya ingin tersambung terus dong sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang jam kan. Tidak boleh ada putus sama sekali. Kalau putus semenit aja, saya langsung komplain. Karena bisnis terhenti. Gitu ya. Nah, ini harus didefine oleh customer. Ya, dia maunya seperti apa SLA-nya. Ya. SLA requirement seperti apa. Ya. Kemudian juga ada price concern tentunya. Itu yang paling utama juga akhirnya. Ya. Memang performanya bisa bagus, tapi bayarnya agak mahal. Gitu ya. Customer-nya bilang, oh saya nggak mau yang harga mahal, saya mau harga yang murah saja. Ya sudah, SLA-nya yang bronze saja. Yang perunggu levelnya, misalkan. Kalau yang gold, paling premium misalkan. Ya. Yang silver tengah-tengah, yang bronze yang best effort. Ya, ini bayar murah. Kalau putus ya tunggu saja kita sambung, pasti kita sambung dengan standar waktu tertentu, ya. Nanti setelah itu normal lagi. Tapi si pelanggan mengerti, oh saya bayar murah, ya tentunya juga layanannya best effort, gitu ya. Sesanggupnya operator tersebut pada saat nyambungnya 5 jam ya 5 jam, 10 jam ya 10 jam, gitu ya. Kemudian tentu juga ada keinginan dari pelanggan sepertinya after sale-nya seperti apa. Udah pasti. Ya. Saya kalau komplain ke satu operator internet di rumah itu, dia nggak pernah bisa ngasih jawaban kalau gangguan itu kapan bisa selesai. Ya. Saya tanya, ini putus ya? Iya putus Pak, katanya. Apanya yang putus? Fiber optiknya. Saya tanya berikutnya, fiber optik itu apa Mas? Gitu kan. Oh buat nyambung Bapak itu loh ke rumahnya itu. Yang sebelah mana? Pura-pura nggak ngerti aja kan. Itu Pak yang kabelnya hitam di depan itu. Oh putus. Putusnya di sisi mana? Kan? Ah kami lagi cari Pak, katanya. Berapa lama nyarinya? Ah, nanti Bapak diinfokan lagi katanya. Bukan, saya tanya berapa lama nyarinya. Anda kan punya standar, gitu kan? Saya lalu sampaikan selalu begitu. Anda punya standar kan? Berapa lama nyarinya? Oh, nanti kami telepon balik. Bukan itu jawabannya. Saya tanya, kapan Anda bisa kasih tahu saya? Ini problemnya di mana? Nggak bisa jawab dia. Udah pasti nggak bisa jawab. Ya. Kalau dia nggak bisa jawab, pasti saya tanya, bos kamu siapa di situ? Saya mau ngomong sama dia. Kan? Nggak ada Pak. Kamu nggak punya bos di situ. Kalau kamu nggak punya bos, saya telepon direktur kamu nanti. Gitu kan? Bukan direktur ini teman saya. Kan? Habis dia nanti. Kan? Oh iya Pak, ini ada manajer saya. Oke, saya ngomong manajer. Manajer ini nggak ngerti juga. Ya. Tidak seperti itu mestinya pelayanan diberikan. Ya. Customer itu punya ekspektasi after sales-nya seperti apa. Ya. Apalagi pelanggan perusahaan-perusahaan besar. Ya. Dulu saya pernah melayani perusahaan perminyakan, ya. Wah itu luar biasa kalau komplain. Ya, kita harus detail menjawab apa problemnya. Dan problem itu selesaikan sampai mana. Sudah disambung, orangnya sudah datang atau belum. Gitu kan. Kemudian buat nyambung seperti apa, berapa lama, itu harus detail sekali. Ya. Karena dia lapor juga ke kantor pusatnya dia. Bukan Indonesia kantor pusatnya. Dia harus report juga ke sana. Ya, kita harus ngetik di situ, jelasin. Oh ini tim lagi jalan ke lapangan. Dia tanya berapa lama nyampe-nya. Ya kira-kira 1 jam. Tulis kira-kira 1 jam. Kan? Nggak nyampe 1 jam 45 menit dia nanya, udah sampai belum timnya? Ya belum Pak, nunggu 15 menit lagi. 1 jam dia pas, 1 jam dia nelfon lagi, nanya udah sampai mana? Belum Pak, macet ternyata. Berapa lama lagi? Wah nggak tahu Pak, nggak bisa kita jawab seperti itu. Kita pasti harus jawab dengan angka. Kira-kira 30 menit lagi Pak, oke dicatat 30 menit lagi. Nah, customer itu punya ekspektasi seperti itu. Ya. Kalau kita berlangganan tadi, Ahmad Rifai berlangganan internet, ya putus, nanti kita tunggu aja, saya pakai seluler aja, karena Ahmad Rifai punya backup-nya pakai seluler. Itu kan ya?
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut. Slide berikutnya. Ini KPI itu definisikan dalam suatu perusahaan. Seperti disampaikan tadi, disinkronkan dengan visi misi perusahaan. Sudah pasti, ya. Nggak mungkin ngarang-ngarang orang buatnya. Tentunya ada high level strateginya. Dari paling atasnya, kita mau jadi world class operator. Itu adalah high level strategi. Ya. Diturunkan oleh tim ke bawahnya, high level strategiknya, itu diturunkan ke level strategik yang level lebih rendah. Ya, sampai ketemu nanti KPI-nya. Ya, KPI itu akhirnya di-define, kemudian dibuat, ya, kemudian dianalisa lagi, disetting ulang lagi, cocok nggak dengan strategiknya, ya, atau resource-nya cocok nggak, tersedia nggak, kalau nggak tersedia harus disediakan. Oke, disediakan Pak, tapi uangnya nambah, ya, minta persetujuan ke direksi, cocok, ya sudah disediakan, tidak cocok, kita turunkan KPI-nya, udah pasti seperti itu. Ini terus berkembang seperti ini, ya. Cycle ini tetap berjalan, ya, mulai dari define, build, analyze, define, dan terus. Karena setiap tahun, setiap waktu, teknologi berkembang, keinginan pelanggan berubah, ya, regulasi dunia berubah, ya. Kemudian juga mungkin resource perusahaan berubah. Ya, tahun ini kita rugi loh katanya. Dan kita coba turun-turunkan lagi, ya. Saya pernah merasakan kerja di satu perusahaan bilang tahun ini kita rugi. Sehingga tim lapangan yang tadinya 20 kita kira aja jadi 15 saja, kan? Tentu KPI-nya berubah. Tidak bisa sama dengan 20 tim. Ya. Manajemen tentu punya kebijakan. Ya. Ya sudah coba 15 dulu, nanti kalau kurang kita tambah lagi. Yang penting kita reduce cost dulu, kurangi cost dulu. Hal-hal seperti itu terjadi dalam perusahaan. Ya. Tidak sederhana, kadang-kadang rame dan bukan orang bagian operasional maunya perfect. Dari atas, dari finance bilang, oh ini keuangan lagi payah, coba kita kurang-kurangi. Ya. Semacam lah dikurangi, ya. Parkir dikurangi, mungkin orang dikurangi, mungkin, ya. Supaya perusahaan itu tetap jalan tentunya. Nah, tentunya berimpact juga ke KPI. KPI berimpact juga ke customer. Customer harus paham. Dulu KPI kita sekian, kita turunin, Pak. Karena kita harus penghematan segala macam. Itu customer harus mengerti. Nggak bisa tahu kita rubah, customer nggak tahu. Ribut nanti dia. Ya. Dulu KPI sekian, sekarang kok jadi turun katanya. Ya. Nah, kita lihat lagi dari segi biaya. Ya. Ada maintenance cost, ya, dan komitmen maintenance, ya. Ini mencerminkan, contohnya tadi ada layanan yang berkurang, ya, sehingga breakdown cost itu naik, ya. Kalau maintenance-nya bagus, tentunya cost breakdown-nya turun. Cost breakdown itu apa? Ya. Kalau ada layanan turun, tentunya pelanggan kecewa, itu cost, breakdown cost, ya. Kemudian pelanggan marah, ya kita harus kembalikan uangnya. Ya, nggak mendapat pelayanan yang bagus, ya kembalikan uangnya, itu breakdown cost, ya. Komitmen maintenance lebih bagus, tentu breakdown cost-nya akan turun. Ya, maintenance komitmennya rendah, kecil, tentunya breakdown cost jadi naik, ya. Nah, di situ kita harus lakukan trade off dengan biaya dari pemeliharaan preventif, ya, PM, preventive maintenance cost. Kalau preventive maintenance cost-nya banyak, maintenance kita lakukan banyak, tentu biayanya makin tinggi, ya. Nah, tentunya
breakdown cost-nya akan makin turun, terus ke bawah. Nah, tentunya kita cari titik komprominya di tengah-tengah sini, ya. Di mana angkanya yang paling optimal yang bisa kita berikan ke pelanggan. PM cost-nya cukup optimal, kemudian breakdown cost juga cukup optimal, ya. Sehingga ketemu angka di tengah-tengah. Nah, disitulah kita cari selalu, ya. Nah, ini biasanya orang strategic plan yang buat, ya. Oke, maintenance cost kita kurangi 10% deh, ngomong gitu kan, sederhananya ngomong gitu. Preventive cost kita kurangin 10%. Coba hitung breakdown cost-nya jadi naik berapa. Berarti keuntungan perusahaan berkurang dong kalau breakdown cost-nya naik, ya. Coba. Sorry. Sorry. Kesel. Nah, tinggal ketemulah. Aduh, nyangkut. Ketemulah angka yang paling optimal, ya. Dan di situ kita sepakati biaya-biaya tersebut menjadi angka yang kita tetapkan. Dan akhirnya keluarlah. Aduh, nyangkutnya. Sebentar ya. Sehingga ditemukanlah angka yang paling optimalnya, ya. Nah, angka itu yang diambil, angka itu yang disepakati dan diturunkan kepada detail KPI yang disepakati dengan pelanggan. Ya. Oke. Nah, kita lihat, kita punya layering network, ya, menggunakan fiber optik, ada physical network-nya, fiber optiknya, kemudian ada core network-nya, perangkat-perangkat core, mesti MSC, ya, DWDM, nah, PMPLS, dan segala macamnya, ya. Bentar ya, ini mampet hidungnya. Nah, ini layering yang kita pelajari berulang-ulang kemarin, ya. Ada physical network, ada core network, ada aggregation, ada akses, kemudian baru ketemu ke pelanggan paling bawah. Sorry, lagi flu nih. Nah, di semua tingkat ini tentunya ada standarisasi layanannya, ya. Layanan seperti apa yang bisa dikomit ke pelanggan. Di layer fiber optiknya, di layer core-nya, di layer aggregation, di layer akses ke pelanggan, ya. Seperti apa yang bisa disepakati ke arah pelanggan, ya. Contoh, kita punya misalnya Jakarta Depok, kita punya 2 rute, nggak mungkin 1 rute transmisi, ya pasti 2, 3 dan seterusnya, ya. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Belum, Pak. Ada dong.
supaya saya bisa istirahat nih. Agak gatal leher. Silakan. Asrul hadir. Asrul hadir. Azarah Putri hadir. Mana nih? Desi hadir. Oh, nggak ada hadir. Pak. Fatih hadir. Fatih Naswa Sabila hadir. Aduh. Ini agak repot nih kalau online begini ya, hilang-hilang semua. Iya, Pak. Kemana Fatih? Lama sekali menjawabnya. Nggak kemana-mana, Pak. Oke. Fedila hadir. Hadir, Pak. Ada pertanyaan, Fedila? Belum ada, Pak. Jiilaan. Apa Jiilaan? Rofi Arkan hadir. Maheswara. Hadir, Pak. Oke, ada pertanyaan? Mahes? Belum sih, Pak. Tentang KPI belum, Pak. Oke. Good. Ya. Nah, contoh kita punya jaringan Jakarta Depok, punya rute utama, punya jaringan proteksi. Ya. Jaringan proteksi itu pengganti kalau mainnya punya ada gangguan di jalur rute utama, dia akan pindah ke jalur proteksi. Sederhana seperti itu. Udah pasti punya, nggak mungkin nggak punya. Ya, nggak mungkin satu perusahaan menyediakan layanan komunikasi tanpa ada proteksi jalurnya. Ya, mungkin dia bangun proteksi itu di rute lain, mungkin dia sewa ke operator lain, ya bisa juga. Ya. Operator A itu biasa, dia punya proteksi di jalur operator B. Kemudian dia punya juga jalur alternatif lagi di operator C. Ya. Jadi dia punya jalur cadangan, punya dia sendiri, kemudian dia sewa lagi ke pihak lain. Ya. Atau dia punya rute tambahan lainnya, seperti ini, punya rute 2, ya, main rute 1, rute 2. Ya. Dan ini untuk menentukan tingkat keandalan atau tingkat KPI yang bisa diberikan ke pelanggan. Ya. Kalau 2 aja, tentu KPI-nya beda dengan 3. Ya. 3 mungkin beda lagi dengan 4. Ya. 4 beda lagi dengan 5. Ya. Makanya tadi saya pernah buat di Jawa itu, untuk kota-kota besar ya, kota-kota kecil, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Jogja, Solo, Malang, itu KPI-nya 99,99%. Ya, itu tercapai waktu itu. Sukses. Nah, kita lihat. Misalkan Jakarta Depok, ya, punya 3 rute. Dan melayani pelanggan seluler. Ya. Melayani seluler dari Jakarta ke Depok. Ya. Duh, sorry. Kita lihat section pembagiannya. Ya. Tentu di ujung-ujungnya ada pelanggan yang tersambung dari pelanggan Jakarta ke pelanggan Depok. Ya. Tadi yang nggak hadir siapa? Asrul nggak hadir, Azarah nggak hadir. Asrul di Depok, Azarah di Jakarta. Asrul telepon Azarah di Jakarta dari Depok, misalkan kayak gitu ya. Orang yang nggak ada kita ngomongin. Nah, pembagiannya seperti ini. Ya, ada sectionnya bagian backbone, ya, ada sectionnya bagian akses, ada sectionnya ujung ke ujung. Ya.
KPI-nya beda-beda pasti. Akses itu beda, backbone beda, end to end pasti beda juga. Ya. Nah, seperti contoh ini, itu backbone 3 rutenya. Akses kita lihat cuma 1 rutenya. Mungkin juga rute aksesnya 2 atau 3. Ini dari sini ada alternatif lagi di sini. Ya. Sehingga BTS itu seksi. Ya. Kita pernah melayani BTS yang proteksinya cukup handal, hampir tidak pernah putus setahun. Ya, tahulah kalian di mana. Ya, di Monas, daerah Istana itu BTS-nya nggak pernah fail. Ya, itu VVIP BTS, judulnya VVIP BTS. Kemudian juga daerah rumah-rumahnya presiden udah pasti VVIP BTS ya. Aksesnya terproteksi, backbone-nya terproteksi, hampir tidak pernah fail. Sepanjang tahun, ya. Performanya pasti 100%. Walaupun kita nggak janjikan 100%, ya 99,999, serah berapa angka 9 di belakangnya, ya. Tapi performanya sepanjang tahun pasti 100%. Ya, nggak pernah fail, hampir nggak pernah fail. Ya. Nah, tergantung kondisinya. BTS di Depok ini kayaknya single aja, ya, seperti sebelah ini, ya, dan seperti yang di sini. Ini kayaknya single aja. Karena kalau saya nggak bisa connect ke BTS, saya pakai WiFi di rumah. Ya. WiFi di rumah fail, baru saya pakai seluler. Hampir nggak terpakai selulernya. Ya. Kalau di rumah pasti pakai WiFi. Ya. Sekarang ada disebut teknologinya fixed wireless mobile, fixed wireless mobile yang kemarin ada seminarnya di hari Sabtu kalau nggak salah di PNJ saya ikut ya, atau siapa yang ikut nih dari kelas ini ya. Kayaknya banyak yang ikut tempoh hari itu ya. Ada teknologinya fixed mobile fixed mobile convergent ya. Jadi sudah pada saat kita pindah ke WiFi, dia masuk ke WiFi. Pada saat WiFi nggak dapat, dia pindah ke seluler. Mungkin kalau dia dapat lagi jaringan tempat lain, dia pakai lain lagi. Ya. Dan itu sudah integrated semuanya. Sekarang FMC tersebut, FMC tersebut ada di handphone kita. Handphone kita bisa kita set otomatis. Pada saat di rumah dia pasti ke WiFi. Satu saat mungkin di operator FMC-nya, ya, hingga bill-nya jadi satu, ya. Dia bisa pindah ke WiFi punya siapa saja, ya. Mungkin di pinggir-pinggir jalan nanti banyak WiFi, ya. Atau pindah ke mall, pindah ke mana itu udah ditentukan. Dia pindah pasti masuk ke WiFi tersebut. Atau dia pindah ke selulernya. Tapi operatornya menentukan. Sekarang masih di kita, di handset kita yang menentukan. Pada saat saya di rumah, handset ini langsung otomatis switch ke WiFi. Pada saya ke rumah, WiFi udah nggak dapat, dia switch ke seluler. Ya. Nah, kita lihat di sini. Mungkin akses BTS di rumah saya itu single aja yang saya kasih panah itu. Ya. Karena ya orang banyak pakai WiFi di rumah. Ya, selulernya nggak terlalu utama di sini. Kalau WiFi-nya hilang baru tahu saya keluar rumah baru saya pakai selulernya. Kecil sekali trafficnya. Lebih banyak ke WiFi-nya aja. Ya. Nah, tentunya beda dengan akses yang sebelah kiri. Yang proteksinya ada 3 itu saya gambar. Biru 1, merah 2. Beda dengan performanya akses yang satu rute saja yang sebelah kanan. Yang hanya biru aja itu. Hitam atau biru. Ya. Itu performanya beda. KPI-nya beda. Ya. Nah, pelanggan melihatnya bagaimana? Dia hanya melihat satu network begini aja. Ya, nggak perlu dia. Itu ada akses, ada backbone, nggak perlu nih. Ya. Dia hanya melihat transmission network performance seperti apa. Ya.
Nggak peduli dia akses yang mana, backbone yang mana, aksesnya apakah single ataupun double, nggak pernah tahu pelanggan itu, ya. Pelanggan hanya tahu dia tersambung, nggak putus, ya. Sebetulnya di dalamnya banyak komponennya, ada akses, ada backbone, ada end-to-end akhirnya. Oke. Nah, kita lihat, backbone punya performance sendiri, ya, punya KPI sendiri, punya SLA sendiri. Akses juga begitu, punya performance sendiri. Nah, kalau digabung semua end-to-end tentunya punya juga performance end-to-end. Ya. Mana ketua kelas nih? Sudah hadir? Siapa ketua kelas? Wakil, siapa wakil? Saya Pak, wakil. Kita sampai jam berapa, Pak Wakil? Kalau di jadwal kalau istirahat di kelar di jam 12.45 Pak. Oke. Kita lanjut sampai 12.45 atau nanti sampai jam 1.35? Jadwal kan 1.35 ya. Kita lanjut atau gimana? Dilanjut aja Pak, nggak apa-apa Pak. Menurut jadwal itu kita sampai selesainya itu hari Kamis. Ada break ya? Mau ada break nanti? Atau kita saya mah fleksibel. Hanya masih ada minum sebentar, jaringan komunikasi hari Kamis ya. Sampai jam 13.35 ya. Kita lihat nanti ya, terus atau break dulu. Oke, ada 3. Kita lihat tadi ada 3 section ini, ada backbone, akses, ada di ujung ke ujung, end to end. Ya. Tentunya masing-masing punya KPI. Apa KPI-nya atau SLA-nya apa aja. Ya. Kalau akses itu punya MTTR. Kita sudah pelajari kemarin MTTR itu apa ya, nanti lebih detail di materi berikutnya ada MTTR apa. Ya. Mean time to repair. Bukan mean time to restore, mean time to repair. Berapa lama kita memperbaiki jaringan kalau ada putus. Fiberoptik putus, kemarin kita sudah coba jabarkan ya, kalau ada kabel putus, itu orang ke lapangan, ukur pakai OTDR, kemudian ditentukan titik putusnya, kemudian orang pergi ke titik putusnya, kemudian dia gali-gali, dia sambung, selesai. Gitu kan ya? Nah, MTTR itu mean time, waktu rata-rata dia untuk memperbaiki. 1 bulan itu ada gangguan 4 kali, rata-rata dia bisa selesaikan berapa lama. Ya. Mean time, rata-rata. To repair. Kemudian ada COS, ya, ada continuity of service, ya. COS, ya, artinya tingkat layanan atau availability biasanya disebut, ya. Sepanjang 1 bulan, 1 tahun atau berapa lama, ya. Tingkat layanannya tanpa terganggu itu berapa lama? Misal 1 bulan itu waktunya adalah 30 hari kali 24 jam kali 60 menit. Sekian menit totalnya. Itu 1 bulan. Dalam 1 bulan itu dia terganggu berapa lama? 10 menit, 20 menit, 1 jam, 2 jam, mungkin 3 jam, mungkin 24 jam. Gitu ya. Kalau 24 jam berarti 24 kali 60 menit itu waktu terganggunya. Waktu tidak terganggunya itu adalah COS-nya. Continue of service-nya. Berapa persen? Ya. Persentasi dari jumlah tidak terganggunya. Jadi continuity persen. Persen dari continuity of service-nya. Ya. Kemudian ada bear test, bear ya, bit error. Ya, kita sudah pelajari alat ukurnya kemarin. Jaringan itu diukur berapa errornya. Ya. Tiap dia ngirim 1 juta data, berapa buah bit yang error. 1, berarti 1 per 1 juta. 10 pangkat minus 6. Gitu ya.
Kan gitu hitungannya. 1/1 juta. Dikirim 1 juta data, hanya 1 errornya. Berarti 1/1 juta. Jadi 10 pangkat minus 6. Ya. 1 kali 10 pangkat minus 6. Kan gitu hitungannya. Ya. Tapi apakah 1 kali 10 pangkat minus 6 itu acceptable? Bisa diterima? Belum tentu. Standar dunia 10 pangkat minus 15. Ya, 15 itu berarti 1 miliar itu nolnya 9. Ya. Tambah 3 lagi 1 triliun. Baru 12. Nah, 1 error dalam 1000 triliun data yang dikirim. Kira-kira gitu, 10 pangkat minus 15. Ya. Hanya 1 error terjadi pada saat pengiriman data sejumlah 1000 triliun data yang dikirim. Gitu ya. Nah, dan beberapa KPI lainnya banyak ya, diakses itu banyak, nggak hanya itu saja, nggak hanya MTTL, COS, dan BER, tapi umumnya ini yang paling utama, MTTL, COS, BER. Ya. Jaringan akses dari backbone ke arah BTS, atau dari jaringan backbone ke arah customer, yang corporate misalkan, ada perusahaan. Contohnya misalnya nyebut nama Indomaret, berlangganan data untuk ininya kasirnya dan untuk internet di situ dia berlangganan 100 mega misalkan, ya. Nah, dari Indomaret tersebut ke arah backbone-nya itu ada jaringan akses namanya, ya. Nah, itu berapa MTTR-nya, berapa COS-nya, berapa BER-nya, ya. Itu diukur pada saat setelah pemasangan jaringan, ya. Kalau MTTR pada saat berjalannya, kemudian COS pada saat berjalannya. Sedangkan BER testnya diukur pada saat selesai pemasangan, diukur ada error atau tidak. Tidak ada error, oke. Handover customer bisa pakai. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut di backbone. Seperti apa KPI-nya? Ya. Ada MTTR, ada COS, ada BER, sudah kita bahas tadi. Ada juga round trip delay. Ya. Backbone itu biasanya panjang-panjang, Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya, Jakarta Singapura, Jakarta Los Angeles gitu ya, Jakarta Tokyo. Itu backbone-nya yang besar-besarnya, ya, Jakarta Surabaya misalkan. Tentunya karena jaraknya jauh, ya, pengiriman data itu ada delay di selama perjalanannya. Ya. Delay-nya itu diukur, apakah masih masuk standarnya tidak. Ya. Tentunya dengan standar rambatan cahaya untuk jarak tertentu. Ya. Jarak Jakarta Singapura itu merambat data itu bisa berjalan dalam 11 milisecond. Ya, itu pengalaman saya saat mengukur round trip delay. Itu 11 milisecond. Saya kirim sekarang, nanti nyampe di Singapura kira-kira 11 milisecond berikutnya. Atau 11/1000 second berikutnya. Ya. Kemudian dibalas oleh Singapura, balik lagi ke Jakarta 11 milisecond lagi. Jadi 22 milisecond. Atau 22/1000 second, detik. Ya. 22/1000 detik kira-kira seberapa lama tuh? Cepat sekali lah. Kita tik berdiri 1 detik. Gitu kan ya? Ini 22/1000-nya. Berarti sangat cepat sekali. Ya. Jadi kita nelfon ke tetangga sebelah, ke Singapura tuh hampir nggak ada bedanya. Ya, karena 22 milisecond itu kita tidak pernah merasakan bedanya dengan 5 milisecond, 3 milisecond nggak pernah kita bedakan. Kuping kita tidak akan merasakan bedanya. Ya. Nah, kenapa di backbone ada round trip delay? Karena masalah isu jarak. Ya. Di akses tidak ada round trip delay. Karena dari BTS dekat rumah saya ini sampai ke backbone itu mungkin hanya 100 meter, 200 meter udah nyampe ke backbone-nya. Ya, atau sampai ke central office-nya jarak 1 kilometer masih kecil dibandingkan Jakarta Singapura yang 2.500 km tadi. Ya. Atau nyambung dari Jakarta Surabaya, ya itu hanya 5 milisecond. 900 km Jakarta Surabaya itu lewat fiber optik. Ya. Sangat kecil delay-nya. Apalagi yang akses tadi, makin kecil lagi. Ya. Mungkin hanya 0, sekian milisecond gitu ya jaraknya. Kecil sekali. Nah, diukur di backbone karena isu jarak tadi.
Ya, sedangkan di akses tidak ada isu jarak karena pendek-pendek, nggak mungkin akses sampai 100 km itu bukan akses namanya. Ya. Nggak ada BTS masuk ke kampung-kampung 100 km ke dalam baru ada BTS itu. Tidak mungkin terjadi seperti itu ya. Paling masuk ke dalam 1 km, 2 km itu akses. Ya. Oke, kita lihat end-to-end seluler. Tentu dihitung juga MTTR-nya, COS-nya, BER-nya, route and delay juga dihitung. Kemudian juga ada CSSR, ada CD, ada PDD, ya, dan banyak yang lainnya, banyak sekali. Parameter seluler itu banyak sekali end-to-end, ujung ke ujung ya. CSSR itu adalah koefisien pengukuran Caesar success ratio, ya, call success Caesar ratio. Jadi itu adalah CSR itu kalau saya telepon seseorang, ya, suksesnya berapa kali setelah saya call. Nah itu, saya call, ini nggak nyambung. Saya call lagi, nggak nyambung. Saya call lagi, nyambung. 3 kali berarti baru nyambung. Ya, berarti 1/3, berarti 30% nyambungnya. CSR 30%. Ya, sangat rendah sekali. Hampir jarang kita telepon orang nggak nyambung. Ya, paling orang itu lagi online, ada keterangannya online. Tut, itu pasti online. Gitu ya. Jarang sekali nggak nyambung. Atau kita nyambung, nggak diangkat, itu nyambung sebetulnya. Tapi kebetulan aja di ujung sana nggak diangkat. Ya. Itu lain lagi. Ya, tidak dihitung. Tapi CSSR kita telepon, nyambung, atau tidak nyambung ke orangnya. Itu dihitung CSSR di seluler. Ya. Atau dihitung call drop, CD. Ya, CD itu call drop. Ya. Saya lagi nelpon, jalan, atau putus, terus nyambung lagi. Saya telepon lagi terpaksa. Ya. Kalau saya ukur, kalau call pakai WA call, saya telepon, kemudian connecting, dia hilang suaranya di handphone itu. Atau dia nyambung lagi otomatis sendiri. Ya, itu call drop namanya ya. Call yang sudah nyambung, tapi kemudian karena sesuatu, EVO-nya putus lah, perangkatnya rusak lah, kemudian mungkin BTS-nya nggak bagus ya. Dia drop call-nya. Kemudian kita harus call ulang. Itu call drop. Nah, dihitung berapa jumlah call drop ya dari semua call yang terjadi, itu call drop-nya berapa ya. Kalau kalian jalan di Sudirman Tamrin di Semanggi ya, di jam sibuk pulang kantor, lewat di situ pasti terjadi call drop. Pasti lagi nelfon tuh putus. Nelfon lagi nyambung lagi, udah lewat Semangginya ya. Karena biasanya trafficnya tinggi banget. Ada satu mobil mungkin ada isinya 2 orang gitu ya. Kemudian ada busway lewat isinya 50 orang kali 50 handphone di situ, ada 1 orang 2 lagi ya. Lewat lagi busway. Lewat lagi MRT yang 10 gerbong gitu ya. Waktu dia lewat itu membawa traffic segitu banyak. Call orang yang lagi telepon di MRT tersebut ya. Bayangkan 1 gerbong itu isinya bisa 100 orang kali 10, 1000 orang lewat bersamaan. BTS-nya nggak sanggup, terjadi call drop. Ya. Kemudian ada PDD, ya, push dial delay. Ya. Kalau kita telepon seseorang 081 sekian, ya, kita enter, kemudian tunggu sampai kedengaran ringback tone-nya. Ya. Nah, ini diukur, mulai dari enter yang hijau itu, di handphone kita, sampai kedengaran ringback tone-nya itu adalah PDD. Ada operator yang lama banget, ini nyambung apa enggak sih, kita tunggu aja. Oh, nyambung, ring, kedengaran gitu kan. Ada yang operator yang kita tekan gitu, tek, langsung ring, kedengaran. Ya, kedengaran ringback tone-nya kedengaran. Ya, itu PDD namanya. Push dial delay. Ya. Dan banyak lagi parameter-parameter seluler itu, banyak sekali. Nanti di belakang kita lihat. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ternyata kalau online itu semua pada tidur ya. Emil hadir? Mil? Hadir, Pak. Ada pertanyaan, Mil? Dari saya belum sih, Pak. Oke. Siapa lagi yang saya belum panggil nih?
Nabila? Makin sedikit aja, 18 Hadir, orang. Pak. 18 kurang 2, cuma 16 orang nih. Ada pertanyaan, Nabila? Clear ya? Masih jelas, Pak, dari saya. Nanda, hadir? Hadir, Pak. Novi? Tidak hadir, Novi? Hadir, Pak. Nurul hadir? Ada pertanyaan, Nurul? Tumben. Biasanya nanya. Oke, clear semua ya? Oke. Kita lanjut. Cepat selesai kalau gini. Nah, ini. Ini seluler. Ya. Ada NER, ada SCR, ya. Successful call ratio, ya. Ada CCR, call completion ratio. Call itu terjadi tapi nggak komplit, bisa jadi. Ya. Halo, putus. Ya. Kemudian ada NNC, NNGOS, end-to-end grade of service. Ya. Apa itu? Ya, itu networknya akan tersambung dari ujung ke ujung, contohnya dari Jakarta ke Singapura. Dia COS-nya end-to-end-nya bagaimana? Mungkin dari handphone kita ke BTS bagus, dari BTS ke backbone bagus, ya. Kemudian dari backbone satu kota ke kota lain tidak bagus, ya. Jadi end-to-end grade-nya seperti apa? Ya. Itu dihitung. Jadi sangat banyak parameter terus bla 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 ke bawah. Itu ada location update successful rate. Itu kalau kita misalkan pindah ke kota lain, gitu ya, dari Jakarta pindah ke Surabaya. Nomor kita harus terdaftar di Surabaya. Kalau tidak terdaftar di Surabaya, kita akan tidak bisa location update. Ya. Atau sederhananya kita pindah ke Singapura atau lagi naik haji ke Arab. Nomor kita tidak terdaftar. Waktu kita nyalain handphone kita, di sana nomor kita nggak dikenali. Location update-nya nggak bisa. Ya. Itu dihitung. Setiap orang aktif network handphonenya, location update-nya sukses atau tidak. Ya. Kemudian ada handover success rate. Nah, ini penting. Biasanya kita jalan ngebut di jalan tol sambil nelpon. Bukan yang nyetir ya, yang nyetir nggak boleh nelpon. Sambil nelpon, ya kan? Kecepatan 100 km. Pindah dari BTS 1 ke BTS 2, pindah BTS 3, BTS 4, terus. Ya. Handover-nya sukses nggak? Pindah dari BTS 1 ke BTS berikutnya. Karena pasti pindah. Ya, karena jalannya ngebut dan BTS-nya banyak pinggir jalan itu. Ya. Dan bla 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 terus sampai bawah itu banyak sekali ya. Untuk data internet juga ada ya. Sehingga banyak sekali sebetulnya ya KPI-nya yang harus disediakan oleh penyedia jaringan seluler. SMS juga ada ya. Aduh, lagi nggak enak body nih. Suara saya masih jelas? Masih, Pak. Oke. Sekarang nggak terlalu dominan SMS ya. Jarang orang SMS, lebih banyak kepada aplikasi. Ya, menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram, menggunakan Twitter, menggunakan TikTok, dan lainnya. Lebih banyak ke aplikasi. Jarang ke basic services. Basic services itu telepon, SMS. Itu basic services. Ya. Lebih banyak kan sekarang pengguna menggunakan aplikasi. Mereka berjalan di atas aplikasi. Ya.
Sehingga sekarang muncul lagi KPI untuk aplikasi. Ya. Di WhatsApp itu ada KPI-nya. Ya. Misalnya untuk voice call via WhatsApp, itu berapa suksesnya. Ya. SMS sekarang udah jarang dipakai. Ya. Mungkin saya kirim SMS kali dalam sebulan. Kalian kirim SMS untuk daftar M-Banking. Gitu ya. Harus pakai SMS kirim nomor sekian. Udah sekali itu aja saya kirim SMS. Ya. Hampir nggak pernah. Saya yakin juga kalian lebih banyak pakai aplikasi sekarang. Lanjut. Nah, ini sampel kita. Ya. Waktu saya dulu kerja di operator ya. Itu ada beberapa KPI yang ditetapkan bersama dengan customer. Ya. Dia menggunakan layanan kita. Ya. Kita sepakati KPI-nya. Ya. Itu adalah, di sini salah satunya adalah availability atau COS. Ya. Ditetapkan KPI-nya 99.92 yang di atas ini. Ya. Ini KPI-nya sepanjang tahun adalah 99.92. Kita lihat achievement-nya, pencapaiannya. Di 2015 sekian, 2016 sekian. Dilakukan evaluasi per tahun. Ya. Sekarang tidak umum per tahun. Biasanya per minggu atau per bulan. Lebih pendek sekarang. Sekarang mudah menghitungnya. Kalau dulu masih manual dihitung. Ya. Sekarang udah pakai aplikasi semua, lebih mudah menghitungnya. Dalam skala detik keluar hasilnya. Ya, kalau dulu nggak dihitung manual, catat. Lo kemarin ke lapangan berapa lama di jalan, segala macam. Sekarang udah pakai aplikasi semua. Orang berangkat, ketahuan dia berangkat. Ya. Dia lewat tol, ketahuan dia lewat tol. Dia sampai di lokasi, ketahuan sampai di lokasi. Di aplikasi saya bisa lihat sekarang. Tim itu udah sampai di lokasi atau bukan, ya, atau dia mampir dulu di warung. Tahuan semuanya. Dengan mudah kita menghitungnya. Ya. Oh dulu susah. Ya, makanya dihitung achievement itu dihitung per tahun. Nah kita lihat di sini standarnya 99.92 hanya tercapai di bulan Februari 2015. Yang lainnya tidak tercapai. Kita lihat Januari 2015 itu 99.85. Jauh di bawah 99.92. Artinya availability-nya gangguannya lebih banyak daripada standarnya. Ya. Di belakang kita lihat 99.92 itu berapa menit boleh jatuh dalam tahun. Ya. Ternyata dia lebih banyak daripada standarnya. Kita lihat bulan-bulan lain juga nggak ada yang ngecek. Ya. Apa yang terjadi? Customer kecewa udah pasti. Ya. Standar sekian nggak pernah terpenuhi. Ya. Artinya dia bisa komplain, dia bisa minta uangnya balik. Dia udah bayar sekian, dia minta balik uang sekian. Itu semua ditulis di kontrak, ya, disepakati sama-sama. Ya. Kalau pencapaian sekian, sekian uang baliknya. Kalau pencapaian sekian, sekian uang baliknya. Kalau mencapai, udah berarti dia bayar full. Ya. Nggak ada uang baliknya, nggak ada rebate. Ini dievaluasi terus-terusan, ya. Ini salah satu contoh. Saya mengajar pertama di PNJ. Satu contoh. 2015 dulu pertama mengajar, ya. Seperti inilah kira-kira performanya. Ini dievaluasi terus-menerus. Ya, tentunya si perusahaan tersebut diminta menurunkan KPI-nya atau menambah resource atau menambah sistemnya, ya, menambah proteksinya segala macam. Karena nggak pernah terpenuhi ini. Ya, kalau KPI-nya diturunkan, availability diturunkan, tentu harganya juga pelanggan minta turun loh harganya. Ya, lain cerita itu. Revenue perusahaan jadi turun. Ya. Kalau dia tetap bertahan di sini, dia harus buat inisiatif-inisiatif untuk menyiapkan jaringan yang lebih handal. Ya. Oke, kemudian berikutnya ada long outage, ya. Misal long outage itu 24 jam dianggap long outage. Ya. Di bawah 24 jam dianggap outage biasa. Ya. Nggak boleh terjadi 0,22 kali dalam
sebulan. Ya, setahun kita hitung nggak boleh lewat dari 0,22 kali atau 0,22%. Ini persen ya, 0,22% dari semua total gangguan. Nggak boleh dari semua total gangguan itu 100% gangguan, hanya 0,22% yang boleh long outage. Ya. Berarti gangguannya panjang-panjang lebih dari sekian jam yang disepakati. Ya. Misalnya standarnya, ini misalkan standar itu hanya boleh terganggu 10 jam maksimum, dia di atas 12 jam, 13 jam baru selesai. Itu dianggap long outage. Ya. Kita lihat di sini, ini banyak sekali, nggak pernah tercapai. Kita lihat di sini, hanya kira-kira di Januari 2016 hampir tercapai 0,28, ya. 0,27%, ya. Atau 0,29% di Agustus tahun 2016. Ya. Hampir nggak pernah tercapai, ya. Parah kondisinya. Pelanggan pasti kecewa, ya. Pelanggan pasti menuntut pelayanan lebih baik atau uangnya dikembalikan. Pilihannya itu, ya. Saya pernah diminta melakukan audit satu perusahaan, ya, karena dia tuntutan dari pelanggannya terlalu tinggi, ya, dia nggak bisa penuhi. Ya, coba saya analisa networknya, ya, ketemulah penyebab-penyebabnya, ya, penyebabnya orangnya kurang, gitu ya, penyebabnya networknya tidak ada proteksinya. Tadi kita lihat ada main, ada proteksi 1, proteksi 2. Ada beberapa jaringan nggak ada proteksinya. Jadi kalau putus di situ ya udah blackout itu satu kota, gitu ya. Sehingga marah lah customernya. Ini blackout Pak, gitu kan. 24 jam lagi blackoutnya. Ngamuk kan pelanggannya. Karena pelanggan itu punya pelanggan lagi di bawahnya, ya, punya user lagi di bawahnya. User di bawah juga pasti ngamuk ke dia, gitu ya. Seperti itulah eskalasi itu sampai bawah, ke atas. Kemudian juga ada long outage per line, ya. Jadi satu operator, kalau ini contoh ini dia satu operator besar, satu penyedia jaringan besar, dia menyewa jaringan ratusan network, ada Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya, Jakarta Makassar, semua banyak dia sewa jaringan, jumlahnya ratusan. Ya. Nah dari masing-masing saluran itu Jakarta Surabaya itu nggak boleh 0,048% yang long outage, ya. Nah, itu dihitung secara manual satu-satu, makanya hitung per tahun, per bulan kita hitungnya. Ya. Kita lihat hanya Februari yang tercapai 2015, sisa bulannya tidak tercapai. Nah, apa yang terjadi kalau terus-terusan terjadi, tahun depannya tidak ada perbaikan, apa yang terjadi? Pelanggan itu akan pindah ke operator lainnya. Ya. Waktu zaman ini terbatas hanya berapa operator. Ya. Nggak ada pilihan. Kalaupun ada pilihan, nggak gitu banyak. Ya. Beda dengan sekarang, ada 11 operator di Indonesia. Sama seperti kita beli sabun di supermarket, beli merek A, merek B, merek C, ini merek D aja deh kira-kira wangi. Semudah itu orang sekarang memilih operator. Ya. Seperti saya kemarin pulang kampung, saya tanya di rumah ini internetnya kok jelek banget nih, gitu kan? Iya Pak, gitu kan, jelek Pak. Saya bilang saya mau pasang CCTV di sini, saya bisa pantau dari Jakarta, gitu kan? Wah internetnya jelek Pak katanya, gitu kan? Ya udah, saya telepon operator lainnya, saya minta pasang hari itu, selesai hari itu, saya cek kecepatannya bagus, gitu kan? Saya cek delay-nya juga bagus, udah terpasang, sekarang bisa lihat pantau secara online kondisi di situ. Bentar ya. Halo? Ayolah. Nah, semudah itu sekarang orang memilih operator. Ya, apalagi kita di rumah ini dulu, bukan saya di tempat anak saya nih, dia pilih, saya bilang kok di rumah nggak ada internet, ya. Oh iya Pak, belum dipasang. Ya. Besoknya sudah dipasang. Saya tanya pakai apa? Pakai e-connect, ya, Icon Plus.
punya PLN. Tes, oh bagus nih, kan? Semudah itu, telepon pagi sore dipasang, ya. Sekarang begitu. Oh, zaman tahun-tahun 2015 ke bawah ini nggak banyak pilihan. Pelanggan itu kecewa, sehingga kita harus memberikan komitmen-komitmen yang betul-betul, kalau nggak malu kita sebagai penyedianya. Oke, kita lihat 2015, 2016, 2017 mau ngapain. Banyak tidak tercapainya, dan ini harus dibuat inisiatif-inisiatifnya untuk mencapai KPI yang sudah disepakati. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Nanti kita ajan break dulu sebentar. Tumben kelas ini sepi banget. Halo? Masih hadir semua kah? Tes. Halo? Ya, Pak. Cuma satu nih di kelas yang ada bersuara. Iya, Pak. Nah, itu atau 2, 3. Biasanya rame di kelas itu kalau offline. Minggu depan kita offline ya. Nah, minggu depan kita bahas mengenai semua materi dari awal sampai akhir plus tugas-tugas plus materi ujian. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, mean time to repair, ya, bukan mean time to restore, tapi mean time to repair atau recovery. Ya, kalau ada gangguan satu jaringan, kita memperbaikinya berapa lama? Ya, berapa lama kita merecovery gangguan tersebut sehingga traffic bisa lewat lagi di situ. Ya, mungkin tadinya lewat situ traffic, ya Jakarta Bandung lewat Purwakarta, karena Purwakarta putus, traffic itu secara otomatis pindah ke jalur puncak atau pindah ke Sukabumi. Secara traffic masih jalan, tapi failure terjadi di Purwakarta. Ya. Nah, failure terjadi di Purwakarta itu berapa lama kita memperbaikinya? Ya. Kemudian itu terjadi lagi tempat lain, kemudian terjadi lagi tempat lain, dihitung rata-ratanya berapa lama kita memperbaiki. Rusak karena power, rusak karena fibernya putus, rusak karena ada equipment-nya yang terbakar, misalkan kayak gitu. Semua dihitung. Total sekian lama dibagi jumlahnya. Ya. Kemudian continuity of service adalah jumlah durasi service tanpa failure. Artinya, kalau 1 bulan itu 30 hari kali 24 kali 7 kali sekian menit, 60 menit gitu ya, itu waktu operationnya. Nah, kemudian terjadi failure berapa menit dalam sebulan itu? 10 menit, berarti sekian menit total operation, kurang 10 menit bagi total operation. Jadi ketemu presentasi dari number percent of duration service without failure. Ya, kalkulasi. Ya, MTTR sederhana saja, ya. Total maintenance time dibagi jumlah of failure, ya, jumlah repair. Ya. Terjadi 10 kali gangguan, berapa lama 10 itu? Ya, yang pertama 1 jam, yang 2 jam, 3 jam, 4 jam. Hitung semua totalnya, kemudian dibagi 10. Temulah MTTR. QS. Ya. Itu waktu terjadinya layanan tanpa failure. Tentunya total operation time dikurang jumlah failure time dibagi total operation time. Ketemu sekian persen dalam persen. Kalau MTTR ketemu dalam jumlah jam atau waktu atau menit. Ya. Oke. Any question? Sebelum kita lanjut ke materi yang kedua hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Hebat kelas ini. Nggak ada pertanyaan.
Zuhur 11.57. Udah ajar musiknya ya? Belum ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, tugas. Tugas terakhir, ini yang keempat, berupa tugas grup juga, ya. Dibuat ketua kelas, Ilham. Siapa wakilnya nih yang hadir, ya. Dibuat grup antara 4 atau 5 grup saja, ya, jangan banyak-banyak. Kalian melakukan analisa dan mencari dulu ya, mencari dulu SLA dari 3 kategori di bawah. Tiga-tiganya ya, bukan salah satu ya, tiga-tiganya. Yang pertama itu telco, telecommunication provider ya, atau telecommunication company. Yang kedua itu general public services ya. Yang ketiga online services ya, seperti marketplace. Dicari KPI-nya, SLA-nya. Contohnya telco itu dia MCTR-nya berapa lama, ya SLA-nya. Kemudian COS-nya berapa lama. Kemudian mungkin ada pasang baru. Kalau ada pelanggan berminta pasang baru berapa lama standarnya, waktunya pemasangannya, ya. Kemudian General Public Services ya. Itu contohnya adalah power ya, PLN misalkan. Kemudian Pertamina mungkin gitu ya, gas. Kemudian air, pump ya. Gas juga ada ya, gas alam ya. Kemudian marketplace banyak lah ya, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Blibli, macam-macam ya. Kalian cari SLA-nya, buat short paper, bukan small paper lagi, short paper, pendek saja, kalau bisa 1 halaman saja ya. Jangan di copy paste dari webnya, tapi kalian buat kesimpulannya dari bla 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 yang ditulis di SLA mereka itu, kasih keterangan singkatnya saja ya. Sebetulnya mereka punya SLA seperti apa ya. Diskusikan kelompok dan dibuatkan papernya. Short paper saja. Ya, bukan small paper lagi, short paper. Pendek saja. Ya, jangan panjang-panjang. Jangan kalian copy paste yang ada di webnya satu perusahaan gitu ya. Ini Pak SLA-nya Pak, mana panjang banget 10 halaman. Ya. Dicari inti ceritanya di situ dari 10 halaman itu apa, tulis ya. Kasih keterangannya. SLA-nya seperti ini. Baru, kemudian gangguan, kemudian MTTR, COS, kemudian general service juga begitu, kemudian marketplace misalkan orang kalau beli, kalau mau kembalikan barang prosedur seperti apa, berapa lama SLA-nya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk tugas? Pak Wakil Ketua, sudah jelas? Siapa tadi wakil nih? Ketuanya siapa? Ilham? Terus siapa ketuanya? Siapa yang bisa mewakili? Sudah confirm nih? Clear? Clear semua ya? Yang nggak clear semua ya? Oke. Ya wis. Kita break dulu. Nanti ketemu lagi jam 15 menit kita break. Ya, nanti kita lanjut sampai selesai di materi nomor 2. Jadi setengah jam cukup. Ya. Oke. Baik, Pak. Tadi udah di print screen ya, tugas ya.